banget, panjang kali lebar, pakai air mata, pokoknya segala macam usaha kita perjuangkan. Pada saat 11 April 2016 itu kami bilang kami itu tergusur secara paksa, jelas-jelas paksa lah kalau penggusuran itu. Tapi itu jauh lagi lebih zolim lah. Kenapa? Karena kami nggak sampai 11 hari kami harus mengosongkan rumah yang sudah puluhan tahun kami tempati. Itu nggak mudah. Karena ancaman penggusuran, ancaman pengusiran, kekerasan dan lain sebagainya masih tetap kami hadapi. Tapi nggak menyurutkan tekad kami, langkah kami tetap nekat untuk bertahan di atas puing gusuran. Lalu kami berjuang bersama teman-teman LBH Jakarta dan pendamping waktu itu dari Rujak dan JRMK, kami mengajukan gugatan class action di Pengadilan Jakarta Pusat. Lalu masuk lagi ke zaman pilkada waktu itu di 2016-2017. Kita mulai bicara lagi dengan teman-teman pendamping, kita mau apa nih? Nasib kita yang sudah hancur begini, kita mau apa gitu. Kita mau satukan tekad, kita mau apa, dan terjadilah kesepakatan untuk kontrak politik itu. Gusur itu jangankan air sama listrik, identitas saja kami nggak punya. KTP kami sudah dibekukan. Pada saat kami, waktu itu April itu anak-anak lagi ujian. Ada yang ujian, ada yang naik-naikan gitu kan. Nah pada saat yang ujian, yang lulus-lulusan itu mau sekolah di daftar ke sekolah negeri, itu KTP kita udah nggak bisa dipakai dengan alasan zona merah, sudah tidak ada alamat. Kan kaget juga ya, karena kok sampai segitunya gitu kan. Itu waktu itu juga buka kesempatan buat kandidat-kandidat lain tuh, karena waktu itu kan ada 3 kandidat ya. Kalau yang satu mah udah deh, kita tutup buku dah, karena kita ngerasa dia nggak ada keberpihakan untuk kita. Satu kandidat lagi sebelum kontrak politik itu ya, punya satu kandidat lagi yang kita punya harapan. Nah pada saat kami bicara, kebetulan saya sendiri langsung bicara dengan Pak Anies ya waktu itu. Saya ingin gedorkan, Pak, kalau Bapak terpilih, Bapak akan lakukan apa untuk kami gitu kan. Kalau kami nggak muluk-muluk Pak, hanya ingin kembalinya kampung dan kami punya desain. Itu ingat banget posisinya Pak Anies juga berdiri dan sampai bilang, keadilan itu harus jelas Mbak gitu kan. Kalau saya nggak setuju dengan adanya penggusuran, kalau memang ada solusi lain, kenapa kita enggak? Nah kalau ini punya warga begini-begini, saya akan setuju untuk kembalinya kampung. Kita lihat semua prosedurnya, seperti apa akuarium, kita akan kerjakan bersama-sama. Itu kayak angin segar lah ibaratnya, itu kayak orang yang udah kecewa, marah dan lain sebagainya kayak punya harapan. Nah disitulah kita bertekad untuk memperjuangkan dan memenangkan Pak Anies pada saat itu. Dan masuk lagi setelah Pak Anies terpilih, alhamdulillah kita sujud syukur, warga banyak yang nazar gitu kan, yang dibotakin lah, yang saweran, yang apa gitu, karena kami ngerasa itu punya harapan besar buat kami. Itu rame banget itu waktu itu, juga diliput banyak juga karena kita orang yang sudah tergusur loh, sudah nggak ada harapan, kayak ngerasa nemu oase baru gitu, kayak nemu sesuatu yang bisa nenangin hati gitu kan. Nah kita mulai, Pak Anies janji di 100 hari pertama beliau bekerja akan ada sesuatu yang harus terjadi di akuarium. Ternyata kami disetujui untuk dibuatkan shelter dan kembalinya KTP itu, identitas. Kenapa shelter? Karena saat itu beliau juga paham kita masih berproses untuk soal masalah lahan, zonasi, RDTR dan lain sebagainya. Tapi beliau juga nggak mau melihat kami tinggal di bedeng, di tenda yang udah robek-robek segala macam. Dan beliau jauh-jauh lebih nggak mau lagi pada saat kita tidak punya identitas. Makanya di 100 hari pertama itu, kalau nggak salah Pak Anies waktu itu dilantik Oktober ya, akhir Desember kami didatangi CSR, wali kota, lurah dan camat waktu itu membicarakan pembuatan shelter, air masuk, listrik masuk, dan di awal bulan April 2018 itu kami selesai shelternya, kami langsung dibentuk pengurusan RT dan identitas baru. Itu di 100 hari kerja beliau. Orang yang ada di bawah atau sekitarnya Pak Anies ya. Ini kayak orang kita tuh kayak bongkar lagi nih kalau misalnya bicara waktu itu. Kayak ada dari kepala dinas yang memang bertanggung jawab untuk membuatkan itu sampai kenapa mau dibuatkan shelter gitu kan. Terus kenapa nggak mau duduk manis saja, kita diem, kita bikinin, terima gitu kan. Pas itu waktu itu penawaran juga rusun 20 lantai.
Terus katanya buat warga yang di sini kita akan buatkan ukurannya lebih luas. Tapi kan bukan itu yang kami mau, gitu kan. Terus ada juga kayak Dukcapil yang kayaknya bahasanya apa sih? Dia tuh kayak nggak setuju gitu loh. Kita dengan mudah mendapatkan identitas dan lain sebagainya. Tapi mungkin itulah mungkin yang katanya beda pemimpin, beda kebijakan, akhirnya bawahnya juga yang ngedrumel segala macam tapi tetap kerjain ya waktu itu. Akhirnya kita tetap dibuatkan, tapi dengan ininya alamatnya alamat sesuai mereka mau, shelter gitu kan. Nggak seperti dulu lagi gitu. Kalau dibilang banyak yang ini sebenarnya banyak gitu kan. Tapi kan kita mengajukan keinginan itu bukan sepihak kita doang, kita duduk bareng, kita maunya diskusi, kami mau begini, kami mau begini. Kalau ini memang layak untuk kembalinya kampung secara RDTR, layak tidak? Zonasinya benar atau tidak? Tapi pada saat kita lewatin semua itu, kami baik-baik aja. RDTR-nya bisa, zonasinya masuk gitu. Nah, kenapa kami tidak bisa? Itu kan, itu yang akhirnya kita perjuangkan lagi. Tapi kan ini Pak Anies melihat bahwa keadilan itu kan harus dirasakan untuk semua orang ya. Apalagi secara zonasi, secara RDTR kami tidak melanggar. Malah pemerintah kemarin yang melanggar gitu kan, yang malah yang merampas hak kita. Makanya di situ karena kekuasaan. Iya, kita bisa bilang karena kekuasaan, karena Pak Anies masih berkuasa, jauh lebih mudah untuk melaksanakan apa yang jadi harapan kita. Ngomongnya harus gimana ya? Saya butuh Pak Anies, kami butuh Pak Anies. Seorang pemimpin yang mau melakukan perubahan. Jadi gini loh, nggak usah jauh-jauh nanti untuk presiden atau apa. Hari ini aja, pada saat kami sudah tidak punya pemimpin, program yang harusnya berjalan itu tidak berjalan sama sekali. Ganti pemimpin, ganti kebijakan. Ganti pemimpin, ganti aturan. Kami ini kayak hidupnya setengah-setengah kalau sekarang. Mungkin bisa teman-teman lihat, kita yang dari rencana 5 blok, itu masih baru 2 blok yang kita bisa huni. 1 blok belum diserahkan kepada kami walaupun sudah selesai. 1 blok belum selesai. 1 blok lagi belum sama sekali dilakukan. Padahal pembangunan akuarium itu menggunakan SP3L, kewajiban pengembang, dan surat utang mereka yang jelas kepada Pemda DKI. Harusnya itu jauh lebih mudah Pemda DKI melakukan penekanan kepada pihak-pihak yang memang harus berkontribusi di sini gitu kan. Tapi itu tidak ada sama sekali. Kami sudah bersurat, kami sudah menanyakan hak kami bagaimana, kewajiban mereka harus seperti apa. Karena kami ini kan ngerasa ini program yang sudah berjalan, yang harusnya dilaksanakan. Tapi itu tidak. Kami heran gitu loh. Kami punya anggota dewan, yang mana nggak ada gitu kan. Yang awal kami tuh nggak ada sama sekali. Jadi kami berpikir, Pak Anies harus jadi. Setidaknya akuarium bisa hidup, bisa jalan. Dan kampung-kampung lain juga nggak hilang dengan sendirinya. Sosoknya jelas ya, adem. Kalau saya ngerasa ngomong sama beliau itu nggak ada persoalan yang nggak punya solusi. Kalau kita ngomong, kita menyampaikan, pasti gitu loh, bikin jawaban itu bikin persoalan itu jadi enteng gitu loh kan. Karena dan beliau mau pada saat melakukan pekerjaan atau melihat persoalan yang ada di kita, semua orang-orang yang berkompeten itu benar-benar serius, benar-benar ini. Itu kelihatan banget pada saat kita rapat, yang rapat kami bukan sekali 2 kali, bertahun-tahun kami rapat itu membahas tentang akuarium. Ketegasan beliau, tapi nggak keras, nggak kasar maksudnya ya. Bagaimana pihak 1, 2, 3 yang tadinya nggak paham harus dipahamkan, tapi dipahamkannya duduk bersama-sama loh. Kita cari aturan, kita buat aturan, kita membahas aturan itu, kita duduk bareng-bareng. Kami sebagai warga kecil diberikan hak kami seluas-luasnya untuk duduk bareng, bicara. Kami maunya seperti apa, inginnya seperti apa, kita dapat solusi apa, ini mentok apa enggak, aturan ini bisa apa enggak, itu kita duduk bareng. Jadi semua persoalan kita kerjain bersama. Akhirnya kami juga nggak kecewa gitu kan, nggak merasa, oh ini cuma maunya pemerintah doang, kami nggak didengerin. Tapi enggak, itu kita duduk bareng-bareng. Jadi itu yang kita lihat, Pak Anies tuh adem, bijak ya. Terus kalau saya sih pribadi melihat bahwa beliau itu sosok yang dibutuhkan di Indonesia. Solutif. Kalau boleh lihat nih Bang, Pak Jokowi itu sangat memperhatikan kampung-kampung rakyat kecil. Beliau 2 tahun di Jakarta. Sesudah itu ada penggantinya Pak Basuki.
Sesudah Pak Basuki ada penggantinya Pak Jarod sebentar, lalu saya. Boleh dibandingkan coba? Perhatian pada rakyat kecil kampung-kampung antara apa yang diarahkan Pak Jokowi dengan kemudian eranya Pak Basuki dengan eranya Anies, coba dilihat. Kami lindungi, kami tata kampung-kampung itu. Tidak ada lagi rasa takut di kampung-kampung itu. Justru yang ada penataan kampung-kampung. Saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia pernah membuat kontrak politik bersama warga Kampung Akuarium untuk tidak melakukan penggusuran. Namun, hingga saat Joko Widodo sudah menjadi presiden, kontrak politik itu tidak pernah ditepati. Bahkan melalui tangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Kampung Akuarium digusur dan Jokowi sebagai presiden sama sekali tidak memberikan perhatian. Saat itu, warga terlunta-lunta tidak memiliki tempat tinggal. Iya, kalau nggak salah hari Minggu ya, kalau nggak salah. Itu ibu-ibu udah di blok C, depan belakang sampai ke blok D. Itu datang nganterin bikisan pesan Jokowi gitu. Itu juga ditolakin warga. Ditolak itu sebagai tanda bentuk apa sih Bu sebenarnya Bu? Ya kami sebenarnya bukan menolak kampanyenya, karena kami tahu ini bulan kampanye, bahwa itu sudah disahkan. Tapi yang kami tolak kenapa? Karena kami mungkin trauma gitu loh. Trauma, benci, sedih, karena kasus kami 3 tahun yang lalu pada saat penggusuran ini benar-benar zalim kan. Bagaimana Jokowi sebelum jadi gubernur dan jadi presiden datang kemari, sowan hampir 3 kali. Terus juga memberikan kontrak politik tidak akan menggusur dan lain sebagainya. Tapi pada saat Ahok menggusur, kami minta bantuan dia, tapi sama sekali nggak ada respon. Kami berjalan kaki dari sini ke istana, minta komitmen dia sebagai presiden dan pernah memberikan kontrak politik, itu pun nggak ada reaksi sama sekali. Jadi itu bentuk kekecewaan kami, makanya kami benci banget pada saat dikasih bingkisan juga warga nolak semua. Ya lebih dihargain vitamin, apa itu semua masuk Mas. Jadi alhamdulillah banget lah kita mempunyai pemimpin yang seperti itu. Dukanya kalau si dukanya kayaknya lebih sedikit deh, nggak ada deh kayaknya. Boleh dilihat sekarang anak-anak bahagia banget ngeliat rumahnya. Oh ini loh rumah saya yang baru. Kalau saya ngeliat dia langsung nggak tahan air mata aja sih Mas. Oh gitu. Udah. Tapi ada hal yang mendasar Bang di sini, bahwa ada hak hidup dasar rakyat yang harus kita penuhi. Air, listrik, itu hak dasar. Bagaimana kita membiarkan rakyat kita sendiri, di tanah kita sendiri, tidak memiliki akses kepada air, tidak memiliki akses kepada listrik, karena tanahnya sedang sengketa. Jadi saya katakan sengketa tanahnya biar diselesaikan di pengadilan. Silahkan diselesaikan. Saya tidak mau terlibat soal sengketa tanahnya. Karena sengketa tanahnya bukan wilayah kami. Tapi saya sebagai yang bertanggung jawab di Jakarta harus bisa memberikan hak dasarnya, air di situ. Sehingga mereka bisa mendapatkan air bersih dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, mereka mau berusaha Bang. Itu udah puluhan tahun di situ. Oke. Dengan ada IMB, mereka bisa ambil kredit, mereka bisa ngurus IUMK, izin usaha mikro kecil, dapat pinjaman hidup mereka. Jadi, ini adalah sebuah jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan yang lebih besar, yaitu tanah ini statusnya apa secara kepemilikan. Satu sisi mereka sudah tinggal di situ puluhan tahun, dan ada aturan perundangannya yang mengatakan bila sudah ditempati selama 20 tahun lebih, maka bisa menjadi. Tetapi ada catatannya banyak itu, bila tidak ada klaim dan lain-lain. Tidak sederhana lah. Saya hal yang penting juga Bang, saya sering sampaikan kepada teman-teman pengelola BUMN di Jakarta. Banyak sekali di Jakarta ini tanah yang disebut sebagai tanah negara Bang. Tanah milik BUMN di Jakarta. Saya pernah tanya sama beberapa teman-teman di BUMN. Saya sampaikan. BUMN. BUMN. Oh ya. Ya seperti status ini kan tanah di Pertamina itu. Ya. Itu kan milik BUMN. Pertanyaan saya, dulu BUMN beli dari siapa? Saya tanya, beli dari siapa? Saya tanya, beli dari siapa? Hampir semua tidak beli, hampir semua itu adalah milik perusahaan Belanda.
Perusahaan Belanda dinasionalisasi, kemudian asetnya dicatat pindah menjadi catatan milik BUMN. Sekarang pertanyaan berikutnya, Belanda beli dari siapa tanah itu? Belanda beli dari warga Betawi? Ya enggak ada. Ya ada lah, Belanda datang ke sini dia pakai garis saja sendiri tanah itu. Ini miliknya Belanda. Nah, apa gunanya merdeka ketika tanah itu tidak bisa kembali dimiliki oleh rakyat kita? Benar juga. Coba, apa gunanya kita merdeka? Jadi saya sering sampaikan, jangan kita itu ketika melihat rakyat yang berada di tanah milik negara, lalu memandangnya seperti mereka itu bukan warga negara Indonesia, bukan bagian dari bangsa Indonesia. Kalau ini adalah bangsa lain yang menduduki tanah kita, itu soal lain. Tapi kalau ini adalah rakyat kita sendiri, yang mereka ingin hidup lebih baik, carilah jalan keluar yang memberikan kepada rakyat rasa kebahagiaan bahwa negara ini datang dengan kerahiman, datang dengan cinta kasih, datang dengan perasaan memiliki ini adalah rakyat kami. Bukan dipandang ini sebagai entitas. Saya pernah sampaikan juga ini Bang, kepada auditor. Karena pada ujungnya mereka bilang, Pak Anies, kami paham dengan filosofi ini, kami paham dengan prinsip ini. Masalahnya kami nanti dicek. Ketika diaudit, di dalam catatan audit itu, harus tercatat ini aset-aset kami yang tidak boleh hilang. Ini harus ada kebijakan nasional. Bahwa tanah-tanah yang berada, terutama di Jakarta, karena yang namanya perusahaan-perusahaan Belanda itu pusatnya dulu banyak di Jakarta. Ya, ya. Di sini banyak sekali tanah-tanah yang sebenarnya disebut sebagai tanah milik BUMN, tanah milik negara, yang sesungguhnya itu adalah tanah yang dikuasai oleh Belanda. Yang sekarang ditempati oleh bangsa Indonesia yang barangkali kakeknya dulu ikut meninggal memerdekakan Republik ini. Coba Bang, ini jadi saya ingin mengajak kita semua. Jangan lihat persoalan ini semata-mata soal pencatatan aset di dalam buku laporan keuangan. Tapi ini adalah soal bagaimana negara hadir dan melindungi. Perintah pertama Republik ini merdeka untuk apa? Melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Pegang itu sebagai prinsip. Dan jadi saya ketika melihat persoalan tanah di Tanah Merah dan tempat-tempat lain, saya selalu sampaikan, sekarang kami hadir berikan solusi. Yuk kita cari jalan keluar hukumnya tuh, yang terakhir tuh Bang. Kita ini seringkali nomor satunya tuh yang hukum dulu. Nih pakai prinsip keadilan, prinsip kepentingan umum, prinsip akal sehat, lalu cari regulasinya sehingga tiga itu bisa jalan. Nah, dengan begitu, keputusan-keputusan yang kita buat adalah keputusan yang berpihak pada rakyat. Rakyat kecil di dalam kampung-kampung itu Bang mau minta tolong pada siapa? Yang bisa kirim SMS, WA, telepon, gubernur, wali kota, menteri, ya petinggi. Rakyat itu, mereka butuhnya pemegang kewenangan, mengambil sikap, saya melindungi, saya mencintai, saya memberikan rasa aman. Nah, itu yang jadi pegangan saya ketika saya harus berurusan dengan kampung-kampung itu Bang. Ya, ya. Termasuk ketika muncul persoalan itu. Jadi saya yakin betul bahwa jalan tengah yang kita lakukan kemarin itu adalah untuk mereka bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Dan saya mengharap pengelola aset-aset negara ini, mari pandang aset ini bukan sebagai barang yang kami beli. Ini adalah barang yang banyak warisan dari pemerintah kolonial. Saya ulang, pemerintah kolonial, penjajah, yang dicatatnya sebagai milik kita. Sekarang ketika rakyat ingin ikut menikmati juga, what's the problem? Carikan jalan keluar. Mudah-mudahan ini didengar ini. Saya sudah berkali-kali menyampaikan di dalam pertemuan-pertemuan ketika saya menjadi gubernur berurusan dengan BUMN, saya sering sampaikan itu. Bahwa sudah saatnya kita mengatur ulang cara pandang kita terhadap rakyat yang sudah puluhan tahun tinggal di sebuah tempat yang tanahnya adalah turun-temurun dari kolonial Belanda. Jangan kita membayangkan seakan-akan kita ini berhadapan dengan
kekuatan asing yang memegang aset milik negara kita. Bukan rakyat kita sendiri yang butuh tempat situ untuk apa? Bukan jadi bilioner, untuk bisa nyekolahin anak, untuk bisa hidup. Apa susahnya negara ini punya prinsip cinta kasih gitu, menyayangi gitu. Jadi satu sisi administrasinya dibuat, regulasinya dibuat, tapi prinsipnya melindungi rakyat. Kita ini seringkali tidak peduli sama rakyat kita sendiri. Yang penting negara ini aman. Negara ini hadir untuk melindungi rakyat. Jangan dibalik. Bahwa kita ini hadir untuk melindungi negara. Ini cara pandang kolonial ini. Cara pandang sebagai negara merdeka adalah negara hadir melindungi orang-orang yang berjuang untuk memerdekakan gitu. Wajah baru Kampung Susun Akuarium. Saat ini baru ada 2 bangunan nih yang siap untuk dihuni oleh para warga. Tapi teman kumparan masih harus sabar dulu nih untuk melihat final look-nya seperti apa sih. Karena pada tahap pembangunan selanjutnya masih ada 3 blok lagi. Tapi tenang aja, karena dari tim pengembang dan juga desain para warga itu sudah memperhatikan hal-hal tersebut. Misal nih ya, salah satu unit yang memang dikhususkan untuk teman-teman berkebutuhan khusus, itu pintunya lebih besar dan ada tanjakan landai untuk masuk ke dalam kamar mandi. Soalnya di sini udah ada 1 galeri nih. Sudah ada 3 tempat usaha yang bisa ditempati oleh warga, kemudian ada GWT atau pengolahan air bersih, ada juga pengolahan untuk limbah-limbah sampah, dan juga masih ada token listrik. Tapi nggak cuma itu aja, masih akan banyak lagi fasilitas yang masih dibangun nantinya. Karena memang tipe rumahnya ini tipe 36. Nah, sekarang kita langsung masuk, kita lihat di dalam udah ada apa aja sih. Nah, ini dia ruangan pertama yang bisa kita lihat nih setelah masuk, itu adalah ini. Ini adalah ruang keluarga yang nantinya akan ditempati oleh para warga untuk bercengkrama atau beristirahat dengan keluarganya gitu. Sekarang next, kita langsung masuk lagi karena masih ada 1 ruangan lagi. Nah, ini adalah ruang kamarnya. Memang dari tipe 36 ini akan hanya ada 1 kamar. Nah, di dalam kamar ini kebetulan memang sudah ada beberapa warga yang memindahkan barangnya ya sedikit-sedikit. Jadi sudah ada kasur di sini, tapi bisa dilihat di ujung sana itu ada jendela atau ventilasi untuk pencahayaan dan juga sirkulasi udara di dalam kamar. Sekarang kita keluar lagi. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman kumparan bisa lihat nih, di sini ada pintu. Pintu ini menuju ke arah balkon. Nah, di balkon itu nanti bisa untuk mencuci pakaian atau menjemur pakaian, atau mungkin misalnya butuh udara segar tapi malas keluar rumah gitu kan, bisa juga di dalam sini karena di sini ada roster dan juga ada ventilasi yang cukup besar, jadi anginnya masuk gitu kan, adem. Sekarang kita langsung menuju ke arah sini. Nah, di arah sini ini adalah kamar mandinya. Memang ukurannya tidak terlalu besar, tapi sudah dilengkapi oleh kloset dan juga shower. Jadi ketika untuk mandi atau misalnya kebutuhan MCK begitu ya, sudah ada. Sekarang kita lanjut ke sini. Ini adalah ruangan terakhir dari rumah ini ya, area dapur. Memang depan-depanan gitu ya dengan ruang keluarganya. Area untuk cuci piringnya. Tidak terlalu besar, tapi ruangan-ruangan yang utama yang dibutuhkan oleh warga sudah ada dan fasilitasnya pun sudah ada. Lampu ada, air ada untuk cuci baju dan santai-santai gitu, untuk istirahat pun ada. Lalu kita boleh mundur sekitar 5 tahun yang lalu nih, pada saat masa-masa penggusuran. Pada saat itu bisa dibilang Kampung Akuarium ini penuh dengan kontroversi begitu ya, karena pada saat itu memang pemerintah DKI Jakarta mengatakan bahwa lokasi ini adalah lokasi yang akan digunakan oleh
pemerintah DKI Jakarta memang di sini dan ngotot untuk tetap tinggal di sini dengan menggunakan tenda begitu, dan sempat digusur kemudian dibangun kembali begitu ya. Bangunkan shelter untuk menjadi tempat tinggal sementara. Nah, digusur sore ini lampu kami dimatikan, akhirnya jatuh korban kan waktu itu sempat pecah, palanya bocor karena terpeleset di tangga pada saat nurunin barang karena gelap suasananya. Mendampingi kami untuk membangun, mendengarkan desain kami, menerima desain kami, tapi tidak memutuskan aturan rumah susun lain diterapkan di sini. Itu kan juga suatu kemenangan ya, kan itu suatu luar biasa. Kampung Akuarium memang kayak pilot project, tapi insya Allah pada saat Kampung Akuarium berhasil, ada kampung-kampung lain juga yang akan menerima dampak kebaikannya gitu kan. Nah, warga Kampung Susun Akuarium sendiri nih punya visi untuk jadi kampung bahari, di mana mereka tinggal itu memang berdekatan dengan cagar budaya, sehingga masyarakatnya pun sadar nih dan berupaya untuk melestarikannya. Selain mengelola hunian melalui koperasi, warga juga berencana untuk mengedukasi pengunjung seputar hasil kerajinan tangan dan hasil olahan laut dari tangkapan para nelayan. Bila masih ada unit yang kosong, rencananya disewakan sebagai guest house agar pengunjung dapat merasakan aktivitas sehari-hari warga Kampung Susun Akuarium atau menyewa kapal warga untuk memancing dan menyeberang ke pulau-pulau wisata. Nah, program tadi itu merupakan salah satu upaya warga untuk mempromosikan wisata di sekitar dan juga meningkatkan ekonomi dari warga, terutama nih setelah semua pembangunan selesai dan warga bisa pindah semua ke sini.